Perkenalkan, nama saya Geisha Sindia Hermawan dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Indonesia memiliki banyak pulau, suku, bahasa daerah, serta juga memiliki beraneka macam aset kebudayaan, seperti budaya, tarian, flora dan fauna, dan masih banyak lagi. Jika berbicara mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, tentu tidak akan ada habisnya. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini adalah aset negara Indonesia yang harus dijaga agar tetap utuh. Keberagaman yang ada di Indonesia harus dijaga dan dikembangkan. Persatuan dan kesatuan adalah faktor kunci dari keberagaman dalam satu kesatuan sehingga terbentuklah bangsa Indonesia yang satu. Persatuan dan kesatuan juga merupakan wujud rasa keharmonisan dan toleransi sebagai bingkai dari seluruh keberagaman di masyarakat. Dengan begitu, keanekaragaman yang ada mampu dijadikan sebagai kekayaan bangsa. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Lalu, dengan semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi sekarang ini, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Semakin banyak konflik yang terjadi karena masyarakat Indonesia yang memiliki sikap egois dan individual yang selalu mengedepankan kepentingannya dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Sebagai generasi muda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Keanekaragaman yang ada itu juga seharusnya dijadikan sarana untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Maka dari itu, kesadaran di dalam diri kita masing-masing untuk meningkatkan rasa toleransi dan rasa saling menghargai harus ditumbuh kembangkan agar bisa menerima perbedaan yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Terlebih sebagai generasi muda, sikap-sikap ini harus ditanamkan sejak dini, karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Saya berharap agar sikap toleransi dan sikap saling menghargai bisa tertanam dalam diri kita masing-masing, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang kaya dan menjadi negara yang utuh. Marilah kita renungkan, apakah negara Indonesia sudah bisa menghargai keberagaman yang ada? Marilah kita lihat salah satu ayat Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Gereja Indonesia tumbuh di tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia memiliki keberagaman, mulai dari suku, ras, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Keberagaman yang ada sering menjadi konflik dan perpecahan. Di Indonesia, konflik antar umat beragama masih sering terjadi. Salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah. Meskipun telah ditetapkannya UU tentang pendirian rumah ibadah, tetapi hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Di Aceh, izin mendirikan rumah ibadah tidak semudah di tempat-tempat lain di Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi konflik antar agama di Aceh Singkil terkait izin pendirian rumah ibadah. Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman tersebut harusnya dijadikan sebagai kekayaan dari sebuah negara, di mana kita dapat saling menghormati, menghargai, dan saling menguatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Indonesia yang terdiri dari masyarakat heterogen ini menghadapi tantangan berat untuk terus maju dan tumbuh sebagai negara yang merdeka. Perubahan membawa banyak tantangan, benturan budaya pun kadang terjadi. Indonesia ini bukan negara yang hanya memiliki satu agama yang dianut oleh seluruh warga negaranya, melainkan memiliki banyak agama yang dianut oleh warga negaranya, seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Karenanya, diperlukan kerjasama antar umat beragama agar terjalin rasa toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan kunci utama untuk dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat majemuk. Kasih dapat melarutkan perbedaan. Kasih dapat mempersatukan orang-orang yang saling membenci, seperti kasih Tuhan yang tiada habisnya kepada kita. Hendaknya perbedaan dapat digunakan untuk saling melengkapi dan digunakan sebagai sarana untuk membangun kerajaan Allah di tengah hidup bermasyarakat. Kita sebagai umat Katolik hendaknya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kita juga harus saling membuka diri, bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, berani mencegah terjadinya pencemaran terhadap simbol-simbol agama manapun, bersikap dewasa dan kritis agar agama tidak diperalat demi kepentingan politik dan ekonomi. Dengan adanya sikap toleransi, konflik antar umat beragama yang ada bisa dicegah dan persatuan dapat dijaga. Gereja Tuhan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sikap hidup, ajaran, dan sikap toleransi Tuhan Yesus. Bayangkanlah di surga kelak akan hadir setiap kelompok manusia yang ada di dunia, bersama-sama merayakan keajaiban karya Allah yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya kita merayakan keberagaman itu mulai dari sekarang. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Kehidupan yang sudah diberi hendaknya kita jalani dengan penuh rasa bersyukur dan bahagia. Dalam video musik yang akan saya tampilkan setelah ini, saya dan kelompok saya akan membawakan lagu berjudul Indonesia Jaya, ciptaan Liliana Tanusudibyo. Saya berharap dari video yang saya tampilkan nanti bisa menginspirasi para pendengar untuk selalu membuat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.
want to tell you my story behind the music video that you guys just saw before. So, my music teacher, which is Mrs. Anung, gave us tests to cover a song in contemporary style. And I must do the text with my group that includes 6 persons. We have to submit that text with other practical tests such as English, Indonesian, and religion. My music group consists of me, Jocelyn, Giselle, Ella, Janice, and Feve. In my opinion, this group was very cooperative. We were also willing to listen to one another. So, our video music concept can be done quickly. Me and Feve as a singer, Jocelyn and Janice played galon with stick drum, Giselle played a glass with stick drum, and Ella played with a rice-filled bottle. We chose the theme of nationalism. We decided to cover the song called Indonesia Jaya by Liliana Tanu Sudibyo. In the 13th of 2022, we made our music video in Feve home. We practiced and made this music video. From several trials, we finally made a perfect music cover. After that, we watched our music video together, and we were very proud we can finish the music video. I really enjoyed the moment. That's all from me. Thank you for listening to my story. Goodbye and God bless you.